Astaga naga, siapa itu? Cowok ini teramat seksi. Dan ada lagi, saat aku mendekatinya, dia tak kabur ketakutan. Melihatku tercengang, Scarlett menyikutku. Bangun Cika, kita terlambat. Dia terkekeh sambil menarikku ke kelas. Aku melihatnya, tak pernah kukira akan kutemui hari di mana Margot si pembuat onar jatuh hati karena seorang cowok. Scarlett menggodaku. Aku tersipu dan lidahku benar-benar keluh. Mataku melihat sekeliling dengan canggung. Sayang sekali kau ini pada dasarnya pengusir cowok yang mengajak ngobrol. Ya, benar. Kutundukkan kepalaku berpikir. Dan lalu aku mendongak. Scarlett sedang mengirim pesan. Mungkin beberapa pesan lebay untuk pacarnya Kate. Kusandarkan daguku ke tangan dan menatap keluar jendela saat kudapati diriku sendiri melamunkan cowok tampan misterius itu. Jam berapa ini menurutmu? Apa kau berusaha membuatku terusir dari sini karena menutupimu lagi? Sorry. Aku ada urusan yang sangat penting dengan Alfie. Penting? Hah? Jadi aku bisa terkena masalah membelamu karena kau ingin mainkan lelucon payah dengan si pecundang itu? Enggak. Berapa kali harus kukatakan padamu, kami hanya mengerjainya sekali, dan bajingan itu benar-benar pantas menerimanya. Soal bajingan tadi, dia itu kapten tim basket, dan Alfie ini temanku. Oke, dia memang terlihat sedikit menyeramkan, tapi dia itu cowok baik. Tapi penggila olahraga itu tak hanya jatuhkan Alfie dengan bola basket, dia juga mengambil uang dari kantongnya saat dia roboh. Kami tak akan biarkan dia lolos hari ini. Jadi malam itu kami menyelinap dan menuang minyak goreng licin ke seluruh lapangan, yang membuat seluruh tim terpeleset dan jatuh terus-menerus. Itu lucu sekali. Sayangnya, berita keterlibatan kami sampai ke kepala sekolah. Jadi Scarlett harus menelpon ayahnya untuk membantuku. Oke, jadi ini bukan kali pertama Scarlett sudah menyelamatkanku. Dia hanya marah karena dia juga harus menyelamatkan Alfie juga, meski dia sangat membencinya. Ayolah, aku minta maaf. Apa kau keberatan? Ini tengah malam dan kita perlu tidur. Diam, Miley. Tak ada yang bertanya padamu. Baiklah, pergi ke kamar dan diamlah supaya kami bisa benar-benar tidur. Dasar cewek girly itu. Bangunlah Tuan Putri, kelasnya sudah berakhir. Dengan grogi aku bangkit dan mengikuti Scarlett seperti zombie menuju kantin. Tapi kemudian aku tiba-tiba terhenti. Di sana, berdiri di sudut lorong adalah cowok tampan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kuminta Kit untuk menyelidiki. Sekarang kau mau bantuanku atau tidak? Aku masih mematung, tak bisa berkata apapun. Ya Tuhan, tak pernah kurasa segugup ini sebelumnya. Aku mengangguk sambil mencengkram lengannya. Wah, yang diperlukan untuk membuat Margot dan Perkasa jadi menciut hanyalah cowok. Oh, dan ngomong-ngomong, panggilannya Jared. Dan dia belajar musik klasik. Elegan sekali. Hah? Aku berseru. Musik klasik? Ini menyebalkan. Maksudku, bagaimana bisa cewek sepertiku bisa menggapai levelnya? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Lalu dia mengubah sikapnya. Dengan satu syarat. Kau tahu tidak, Scarlett menyuruhku berhenti bergaul dengan Alfie. Karena itu tak baik untuk image feminin yang kuperlukan untuk dapatkan perhatian Jared. Ditambah aku tak diperbolehkan melampaui jam malam asrama. Jika kulanggar peraturan ini, maka dia tak akan mau membantuku lagi. Baiklah, aku setuju. Maaf Alfie, kau harus lanjutkan sendiri tanpaku. Kit berteman dengan Jared dan memintanya untuk datang ke sekolah kami lagi untuk memeriksa piano di ruang musik. Saat muncul ups yang darurat, dia akan tinggalkan Jared denganku yang ternyata sedang berjibaku dengan piano itu. Jenius. Seperti yang kalian lihat, sejauh ini rencananya berjalan lancar. Hanya saja gaun ini membuatku sesak napas. Tapi berada dekat Jared seperti malah makin membuatku sesak. Untung dia ramah. Jadi dengan mudah kami mulai ngobrol dan sekarang dia main piano untukku. Apakah punya rencana sepulang sekolah? Tidak, belum. Aku akan ke kafe musik di kota. Apa kau mau ikut? OMG, tentu saja aku berkata iya. Apa ini terhitung sebagai kencan pertama? Kami sangat bersenang-senang. Aku berada di langit ketujuh. Dalam perjalanan pulang, aku tertegun saat melihat Alfie menyeberang jalan. Melihatku dengan Jared, Alfie melotot padaku dengan tatapan mata membelalak marah. Ku beri tanda shh dan dia berpaling. Tak heran, ponselku berbunyi.
Kau acuhkan aku untuk pergi dengan cowok banci itu? Dan ada apa dengan pakaianmu? Astaga, Alpi pastinya marah, tapi tak bisa kuurus ini sekarang. Aku janji ke Scarlett aku tak akan bicara dengannya lagi. Jadi kuacuhkan pesan itu dan berjalan lurus melewatinya. Segera saat aku sampai di asrama, cewek-cewek menyoraki dan bertanya bagaimana kencannya. Mereka sepertinya senang untukku. Jadi, kapan kencan selanjutnya? Dia memintaku untuk datang ke sekolahnya besok dan kami akan makan malam. Ah! Para cewek berteriak bersamaan. Sungguh mengejutkan karena tak kusangka cewek-cewek bawel ini sangat peduli padaku. Aku sangat bersemangat dengan kencan selanjutnya. Jadi aku tiba lebih awal di sekolah Jared mendapatinya berlatih di ruang latihan dengan cewek lain. Aku masuk ke ruangan dengan senyum di wajahku dan Jared memperkenalkanku padanya, Maeve. Lalu dia menyuruhku menunggu di sana dan pergi ke kamar mandi. Si Maeve ini tertawa kecil lalu memandangku ke atas dan ke bawah lalu berkata, "Menyerah saja. Cewek tak sempurna sepertimu tak pantas dengannya." Hah? Apa yang pernah kuperbuat padanya? Marah, kujatuhkan lembaran-lembaran musiknya. Dia memungutnya lalu dengan tegas berkata, "Kau tunggu saja, aku tak akan biarkan kau lolos begitu saja." Lalu dia mendorongku dan bergegas pergi. Lalu saat makan malam, aku tak bisa menahannya. Jadi, Mev itu... orang tua kami sangat dekat, jadi kami sudah berteman sejak kecil. Dan kini kami berdua belajar musik. Dia kelihatannya sangat menyukaimu. Aku tak yakin soal itu. Kami hanya teman. Jadi, dia tak suka dengan si Mev? Kurasa, lupakan saja dia. Aku punya kencan yang penting dengan Jared dan aku butuh bantuanmu. Tepat di saat itu, sebuah panggilan dari Alfie masuk. Tapi Scarlett duduk tepat di sebelahku, jadi aku tak bisa mengangkatnya. Setelah beberapa panggilan, dia mengirim pesan padaku. "Kau harus menolongku kali ini. Aku tak bisa melakukannya sendiri." Oh Tuhan, tolong aku. Aku tak tega tinggalkan temanku. Jadi, kuputuskan menyelinap keluar menemui Alfie. Oke, jadi ini tak seperti yang kalian kira. Waktu yang lalu saat aku telat pulang bukan karena kami berbuat hal yang tak berguna. Sebaliknya kami sedang memperbaiki rumah terbengkalai untuk anak gelandangan. Kali ini, salah satu anak itu, Kevin, sedang demam tinggi. Aku harus membantu Alfie meminjam uang dan membawa Kevin ke rumah sakit. Aku berusaha sangat hening saat merayap masuk ke kamar asrama. Tapi aku bersumpah, Scarlett itu orang yang paling mudah terbangun, karena benar saja di sanalah dia menungguku. "Oh, hai Margot, senang kau bisa bergabung dengan kami." "Ya, maaf, itu ada kondisi darurat." "Kau tak bisa menahan diri ya? Kau melanggar perjanjian kita untuk bergaul dengan teman berandalmu itu. Aku tak mau membantumu lagi." Ini menyebalkan, sepertinya aku sendiri. Ini dia. Kencan pentingku dengan Jared. Ayahnya merupakan konduktor di sini, dan dari apa yang bisa kusimpulkan, posisi itu sangat penting. Tanpa Scarlett membantuku memilih gaun yang cocok untuk acara ini adalah mimpi buruk. Oh ya ampun, semua orang terlihat sangat mewah dan berkelas. Aku merasa mencolok, dan jelas ini bukan dunia yang kuinginkan. Tapi senyum lembut Jared sangat menenangkan. Tapi segera, Maeve mendatangi kami. Jared, sayang, selamat. Kurasa konser ini akan luar biasa. Oh, kau lagi. Gaun yang bagus. Dia mencoba menjatuhkanku, tapi tetap tenang. Sekarang ambil nafas, ambil nafas. Lalu mereka berdua membahas tentang Mozart, Beethoven. Aku tak paham satu pun. Begitupun keseluruhan konser. Aku juga tak memahaminya. Setelahnya, Jared menuntunku ke orang tuanya. Ya Tuhan, ini menakutkan. Kuberikan buket bunga yang sudah kupersiapkan ke mereka dan memberi selamat atas konser tersebut. Untungnya mereka berdua terlihat sangat ramah dan puas dengan hadiahku. Tapi kemudian Maeve muncul dan memeluk ibu Jared. "Jared, sangat menyenangkan bersama gadis-gadis yang sopan ini." Menyeringai, Maeve membalas. "Aku tak yakin soal itu. Margot ini suka menyembunyikan karakter aslinya." Oke, jadi aku mungkin gagal menjaga sikapku dan menyerukan beberapa kata yang buruk. Ups. Jared dan ibunya terlihat kaget dengan hal ini. Tapi belum sempat kucoba perbaiki situasi, Maeve mengeluarkan ponselnya dan melambaikan fotoku bersama Alfie. Aku ingin jelaskan, tapi pada akhirnya aku hanya tergagap berujar banyak omong kosong. Akhirnya, Jared menarikku ke samping dan berkata, "Kurasa lebih baik kau pergi saja." Aku lari dari sana hampir menangis. Parahnya, aku tak bisa berlari dalam gaun bodoh ini. Aku sudah kehilangan Jared dan ini sudah lewat jam malam.
Jadi kalau kembali sekarang, Scarlett akan marah padaku. Jadi kuputuskan kalau aku tak akan kembali. Tidak, sebaliknya, aku akan kabur. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Aku merasa tenang di sini, dan Alfie membawakanku beberapa pakaian dan makanan. Kenapa dia di sini? Aku sedang tidak mood diceramahi. Tapi yang mengejutkanku, dia segera menghampiri dan melingkarkan tangan memelukku. Bisa-bisanya kau pergi begitu saja. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Oh iya, Alfie cerita padaku semuanya. Aku minta maaf sudah salah menilaimu. Dia mundur. Tapi kau bau. Ada satu orang lagi yang ingin bertemu denganmu, Margot. Aku menatapnya bingung. Lalu di pintu, itu Jared. Margot, saat kulihat foto itu, aku kaget. Kupikir aku ini pasti lelucon untukmu dan kau benar-benar dengan Alfie. Tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Sekarang aku sudah bicara pada Scarlett dan Alfie. Aku sudah tahu. Aku menyukaimu, Margot. Kau yang asli. Dan aku tak ingin kau berpikir kau harus berubah demi aku. Apa menurutmu kau bisa beri idiot ini kesempatan lain? Aku ragu. Pura-pura kalau itu adalah sesuatu yang perlu kupikirkan. Lalu dengan tersenyum lebar, aku berteriak, "Ya!" dan segera menuju dekapannya. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku kembali ke asrama. Dan, yap, aku masih menyelinap keluar dan, yap, Scarlett masih menutupiku. Jared dan aku resmi pacaran, dan dia bahkan membantuku dengan konser penggalangan dana untuk membantu anak-anak gelandangan itu. Jadi, menurutku gadis tangguh ini sebenarnya tidak terlalu tangguh. Aku sedang sibuk dengan urusanku saat kulihat semua orang memandangku dengan aneh. Apa yang salah? Aku menoleh ke pojokan dan melihat Cynthia dan pengikutnya menutupi lokerku. Oh, hebat. Itu dia, cewek yang tertarik dengan pria tua. Oh, jadi karena kau tak punya ayah sungguhan, jadi kau malah cari sugar daddy? Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Semua orang melongo padaku dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Panik, aku berbalik dan lari ke kamar mandi. Para cewek itu sungguh kejam. Bagaimana bisa mereka memanfaatkan situasi biasa lalu memanipulasinya? Aku mengunci diri di bilik dan tak berani keluar. Sebuah ketukan di pintu membuatku tersentak, tapi kemudian ku dengar suara yang tak asing. Nicole, ini aku, Olivia. Apa kau tak apa? Aku membuka pintu dan melihat temanku berdiri di sana melihatku dengan cemas. Dia memelukku lalu menuntunku keluar menuju lorong di mana Bu Barnes menungguku. Rumor telah sampai padanya dan ia ingin bicara denganku soal itu. Sayang, aku ingin membantumu, tapi kau perlu cerita padaku semuanya. Aku tak punya sesuatu untuk ditutupi, langsung saja. Ku bilang padanya soal Sean, yaitu guru karateku. Kami berteman sejak kami berbagi kecintaan akan gitar, gerakan mematikan karate, dan juga grup band punk rock jadul. Saat aku selesai, ia berkata, "Jujur saja, kurasa sedikit janggal kalau pria seumurannya menghabiskan banyak sekali waktu dengan seorang gadis muda. Kurasa yang paling baik adalah ngobrol sedikit dengan si Sean ini. Jadi, tolong, bisa kau menelpon dan mengundangnya kemari?" Sean langsung datang, dan saat ia ngobrol dengan Bu Barnes di kantor, dengan gelisah aku menunggu di luar dengan Olivia. Aku ini cuma anak perempuan tanpa ayah. Sean itu baik dan dia memperlakukanku seperti anak perempuannya sendiri. Apa yang Cynthia katakan itu jahat dan tak benar. Jangan khawatir, tak seorang pun percaya Cynthia. Mereka semua tahu seperti apa dia. Beberapa saat kemudian, Sean keluar dari kantor. Dia menggaruk kepalanya sambil menyuruhku pamit ke Bu Barnes dan Olivia karena dia akan mengantarku pulang. Di mobil, aku bertanya, "Apa yang kau katakan ke Bu Barnes yang membuatnya setuju untuk membiarkanku pergi denganmu?" Ku katakan kalau anak itu harusnya seumuran denganmu. Hah? Apa maksudnya dengan itu? Lalu dia melanjutkan, "Nicole, aku punya anak yang lama hilang. Aku sudah putus asa ingin melihatnya dan berada di kehidupannya, tapi tak bisa demikian. Lalu aku bertemu denganmu, dan aku merasakan ikatan denganmu seolah kau ini anakku sendiri." Mendengarnya, aku langsung bertanya, "Sean, apa kau mau jadi ayahku?" Ia memberiku tatapan tercengang, jadi dengan bersemangat aku melanjutkan. "Maksudku, kau kan lajang, betul? Begitu juga ibuku. Kenapa kalian berdua tak bertemu dan berkencan? Dicoba dulu saja, please." Wah, kalau Sean itu ayahku, hidupku akan luar biasa.
Aku tersenyum lebar melihatnya heran. Dalam kepalaku, aku mulai merencanakan kencan pertama mereka. Wah, ini seru sekali. Tapi suasana hatiku yang bagus segera sirna. Karena yang menungguku di teras dengan tangan terlipat dan ekspresi tegas adalah ibuku. Ini pasti bukan waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka. Jadi dengan cepat aku berterima kasih kepada Sean dan buru-buru masuk ke dalam. Siapa pria itu? Ibu bertanya padaku. Aku menerima telepon dari Bu Barnes. Jadi aku sudah menunggumu. Siapa orang asing itu? Ia guru karateku. Ia hanya... Kemudian ibu menyelaku. Apa alasan pria berusia 2 kali lipat umurmu memilih untuk habiskan waktu dengan gadis remaja? Jangan khawatir, Bu. Saat ibu bertemu dengannya, ibu akan tahu betapa ia pria yang sangat baik. Hari berikutnya, ku atur untuk mereka kencan makan siang di kafe kuno di kota. Tapi saat ibu masuk dan melihatnya, dia berubah pucat pasi. Sean juga kaget. Ia terbata-bata. Louis? Ibuku berdeham. Sean? Ini membingungkan. Aku melihat bolak-balik ke arah mereka, seolah sedang menyaksikan permainan tenis yang menegangkan. Jadi, mereka saling kenal? Oh, ya sudah. Tak buang-buang waktu saling mengenal satu sama lain. Jadi, akan kutinggalkan kalian sendiri. Aku melambai pada mereka, lalu bergegas keluar dari sana duduk di bangku taman terdekat. Tapi, belum sampai 5 menit ketika ibu bergegas mendekat. Ayo pergi. Lalu menyeretku pergi. Aku melarangmu untuk menemui pria itu lagi. Ada apa? Aku panik saat mengikutinya. Bu, pelan-pelan. Paling tidak jelaskan kenapa, teriakku. Tapi ibu memasukkanku ke mobil, lalu berkendara pergi dengan wajah marah dan diam. Lewat kaca jendela mobil, kulihat Sean berlari keluar kafe dan menatapku dengan wajah sedih di wajahnya. Ibu kenapa dengannya? Tanyaku. Ibu berkata, itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu kalau kau tak boleh menemuinya lagi. Kenapa? Aku berteriak sambil mulai menangis. Dia baik padaku. Kenapa aku tak boleh berteman dengannya? Karena kau harus mendengarkan ibumu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu Sean. Aku menerimanya dan ia menyuruhku mengaktifkan speaker supaya ia bisa bicara dengan ibu. Louis, ini aku, Sean. Ibu berteriak kaget dan menyuruhku menutup teleponnya, tapi aku mengabaikannya. Sean melanjutkan. Louis, dengar. Apa Nicole anakku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Bisakah seseorang jelaskan padaku apa yang terjadi? Louis, beritahu aku, apa Nicole putriku? Ibu merebut ponsel itu dariku, mengakhiri panggilan, lalu melemparnya ke kursi duduk belakang. Aku terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Jadi kami berdua duduk di sana di keheningan yang mencengangkan. Saat kami masuk ke rumah, melihatku sangat ingin bicara, ibu berkata terlebih dahulu. Nicole, tolong jangan tanya apapun. Akan kujelaskan nanti, oke? Aku merasa sangat ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi aku tahu kalau tak ada penjelasan dari ibu ketika ia bersikap seperti ini. Jadi, pelan-pelan aku naik ke kamarku. Aku tak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran berkelebat di kepalaku. Apa mungkin Sean sungguhan ayahku? Maksudku, aku tak pernah bertemu ayahku yang asli. Dan tiap kali kutanya ibu tentangnya, ibu jadi super defensif. Ibu dan Sean jelas punya masa lalu. Jadi bagaimana jika kami sebenarnya punya hubungan keluarga? Tak mengherankan, aku tak bisa konsentrasi di sekolah. Aku terus menguap di kelas dan membayangkan kejadian kemarin di kepalaku lagi dan lagi. Saat sekolah usai, mengejutkannya, Sean menungguku di gerbang sekolah. Kami pergi ke sebuah kafe, di mana di sana ia ceritakan padaku kebenarannya. Dulu di SMA, aku jatuh cinta dengan teman sekelasku. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memberitahuku kalau dia hamil lalu putus denganku. Aku sungguh ingin memberi dukungan dan merawat mereka berdua, tapi dia menolak. Kemudian pindah. Hal terakhir yang dia katakan padaku adalah untuk menjauh dan jangan pernah mencari mereka. Sebelum aku sempat mencerna kata-katanya, dia tersenyum padaku dan melanjutkan. Nicole, aku percaya kau ini putriku. Tapi pertama, kita perlu bicara dengan ibumu dan menyuruhnya menjelaskan semua ini. Wah, ini begitu berat untuk diterima. Tapi di saat yang sama, ini juga luar biasa. Aku sangat senang aku punya ayah. Dan lebih baik lagi, itu Sean. Ku ajak Sean ke rumah untuk bicara dengan ibu. Tapi saat kami masuk, aku mendapat pesan dari Olivia. Periksa sosial mediamu. Cynthia baru saja memposting sesuatu tentangmu.
Oh, tidak. Ada fotoku masuk ke mobil Sean dengan keterangan, "Perlu tips soal sugar daddy? Tanya Nicole." Aku marah. Sekarang terima kasih berkat Cynthia. Semua orang salah menilaiku dan menertawaiku. Aku sangat marah, sampai saat ibu mendekatiku, aku tak bisa menahannya lagi. Ini semua salah ibu. Sekarang semua orang percaya fitnah tentangku. Dan ini semua karena ibu tak mau memberitahuku kebenarannya. Ibu memberiku tatapan terluka, menghela napas dan dengan lembut berkata, "Kau benar. Memang aku berhutang penjelasan pada kalian berdua." Kemudian ia menoleh kepada Sean. "Saat kukatakan padamu aku sedang hamil, itu bohong." "Apa? Bagaimana mungkin ibu bohong tentang hal seperti itu? Aku tak ingin bersamamu lagi. Tapi aku terlalu takut untuk putus denganmu baik-baik. Jadi aku mengarang cerita dengan keyakinan kalau itu akan membuatmu kabur. Tapi saat kau bilang kau akan tinggal dan mendukung kami berdua, aku jadi panik. Jadi aku pindah berkuliah dan menemukan pacar baru. Kemudian aku hamil Nicole. Tapi pacarku tak siap jadi ayah, jadi ditelantarkannya kami berdua. Sewaktu aku sedang berusaha menyerap informasi baru ini, kudapati diriku merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mungkin Sean juga rasakan yang sama karena ia bergumam, "Aku tak bisa bersama kalian saat ini. Selamat tinggal, Louis." Kemudian ia pergi. Duniaku rasanya runtuh di sekelilingku. Aku tak tahu harus berbuat atau berkata apa. Jadi aku hanya mengurung diri di kamarku dan duduk di sana terdiam. Beberapa hari kemudian di sekolah, Olivia berlari mendatangiku dan berseru, "Apa kau sudah dengar? Cynthia diskors karena menyebarkan rumor palsu tentang orang-orang. Sekarang semua orang tahu kalau dia pembohong." Ya, aku lega semua orang tahu. Tapi jujur saja, Cynthia dan cerita palsunya tak terlalu menggangguku lagi. Ada hal lain yang aku khawatirkan, seperti Sean. Belum kudengar kabarnya sejak pengakuan ibu, dan aku sangat berharap ia baik-baik saja. Lalu, seminggu kemudian, Sean mengirim pesan padaku, "Nicole, aku peduli padamu seakan kau ini putriku sendiri. Aku tak ingin kehilanganmu dari hidupku. Ada lagi, aku sudah lakukan pencarian dan temukan ayahmu. Jika kau mau, aku akan mengantarmu menemuinya." Menelan ludah, aku akhirnya akan bertemu dengan ayahku yang asli. Dalam perjalanan ke sana, Sean menghiburku, ngobrol soal gitar dan mendengarkan Joy Division. Sangat menyenangkan ada Sean lagi di kehidupanku. Kurasa wajar untuk anak-anak yang tak tahu orang tuanya membayangkan seperti apa mereka, ya kan? Nah, saat aku datang bertatap muka dengan ayahku yang asli, kenyataan tak sesuai dengan harapanku. Kutunjukkan padanya fotoku dan ibu, dan dia menyangkal pernah kenal dengannya, dan membanting pintu di depan wajahku. Aduh, Sean memastikan aku baik-baik saja lalu mengantarku kembali pulang. Saat aku tiba di rumah, kuhempaskan diriku ke sofa dan menangis di bantal sofa. Sean pasti sudah memberitahu ibu apa yang terjadi, karena ibu langsung menghampiriku. "Sayang, aku minta maaf. Ini semua salahku karena aku ini pengecut yang tak bisa hadapi masalahku sendiri. Tapi semuanya akan berubah mulai sekarang, aku janji." Kemudian Sean berlutut di sebelahku. "Nicole, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku anggap kau putriku. Dan jika tak masalah dengan ibumu, aku akan senang sekali jadi ayahmu." Ibu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, jika itu yang Nicole inginkan." Aku melompat berdiri dan memeluk mereka berdua. Di momen itu, aku sadar, aku tak peduli jika ayah kandungku tak ingin mengenalku. Aku tak butuh dia, karena aku sudah punya ibu dan Sean. Sekarang, ibu sudah belajar menjadi berani dan menghadapi masalahnya bukan lari darinya. Ibu kini berdampingan jadi orang tua bersama Sean. Dan meski mereka tak kembali bersama, mereka berteman baik. Dan apa kalian tahu? Aku tak pernah sebahagia ini. Hei, apa sebenarnya yang kau pikir kau lakukan? Aku tahu kau mencuri uangku. Kembalikan padaku sekarang juga. Ya, kembalikan pada Sophie. Itu uang tunjangannya. Uang apa? Aku tak tahu soal uang apapun. Aku mengangkat bahu sambil berjalan menuju ranjangku, mengabaikan wajah marah Sophie. Setelah itu, aku harus dengarkan Sophie sampaikan tuduhannya padaku. Bla bla bla. Aku tahu itu hanya karena aku ini tomboy. Jadi pastinya kalau cewek memilih rambut pendek dan pakai baju kedodoran, maka dia pasti pencuri. Akhirnya aku sampai pada batas sabarku. Berhenti menuduh. Aku tak mencuri uang apapun. Aku bahkan tak tahu kau punya uang. Aku tahu kau mengambilnya. Kalau tak kau kembalikan padaku sekarang juga,
maka akan kuadukan Bu Hopkins. Ancaman yang tak masuk akal tak menggangguku. Jadi aku hanya rebahan di ranjang dan main ponselku. Sungguh suasana menegangkan. Lalu kulihat mereka semua dengan panik memeriksa ponsel mereka dan saling memberi tatapan bingung. Jadi, ku keluarkan earpodku dan mendengar telepon berdering dari dekat Sophie. "Bukankah itu ponsel barumu, Sophie? Kenapa tak kau angkat?" "Ah, apa?" "Tidak." Sophie terbata-bata sementara Bella dan Carly menatapnya kebingungan. Aku jalan ke arah Sophie, mengangkat bantal itu dan iya, di sana ada iPhone 13 Pro Max yang baru. "Jadi, Sophie, jika tak ada masalah dengan ponsel barumu, maka kenapa kau merasa sangat perlu menyembunyikannya dan tak menjawab panggilanku?" Dengan gugup ia menggigit kukunya lalu berseru, "Baiklah, ku habiskan semua tunjanganku untuk beli ponsel baru. Aku tahu orang tuaku akan marah kalau aku menghabiskannya begitu cepat. Jadi kukira akan lebih mudah untuk menyalahkanmu, karena kau anak baru dan terlihat agak mencurigakan." "Bagus." Aku menatapnya. "Kau bisa saja, kau tahu, temukan orang yang lebih bodoh untuk kau kerjai. Karena sudah kulihat jelas siapa dirimu dan skenario kotormu. Tapi terserah." "Teman-teman, aku minta maaf." Ia menatap Bella dan Carly dengan tatapan memelas. "Tolong maafkan aku." Mereka berdua menggelengkan kepala dan beritahu Sophie kalau dia harus minta ke Bu Hopkins, pengawas asrama, untuk pindah kamar. Jika tidak, mereka akan beritahu semua orang tentang apa yang dia lakukan. Jadi dengan marah Sophie berkemas lalu pindah. Saat ruangan sudah terbebas dari Sophie, Carly dan Bella minta maaf padaku, lalu membantuku merapikan barang-barangku. Aku tersenyum ke mereka. "Jangan khawatir, tak masalah." Setelahnya, mereka tak henti memuji pakaian dan gayaku, dan betapa pintarnya aku. Hal ini sangat menyanjung. Tapi dari luar aku tetap bersikap datar. Akhir pekan itu, sekolah membawa kami keluar berkegiatan di hutan. Guru kami mengadakan perburuan harta karun dan membagi kami jadi beberapa kelompok. Aku akhirnya sekelompok dengan Carly, Bella, dan 2 orang gadis lainnya. Guru memberi Bella peta. Dia memegangnya dengan cara yang salah. "Kurasa peta ini rusak." Aku tertawa kecil, mengambilnya, lalu menggunakan petunjuk pertama yang kami dapatkan. Aku segera tahu bahwa kami perlu jalan 100 langkah ke timur dan temukan sebuah pohon di tepi danau. Ternyata semua petunjuk yang lain sama mudahnya dengan yang pertama. Dan segera kami selesaikan permainan. Di urutan pertama, semua orang melongo dan bertepuk tangan padaku. Ini sih gampang sekali. Kami dalam perjalanan kembali ke kamar asrama saat Carly menghampiriku dan berkata, "Hei Sam, kau hebat sekali hari ini." "Oh, itu bukan apa-apa. Permainan teka-teki adalah kesukaanku." "Hei, aku punya ide. Ayo kita bentuk tim detektif, karena sekolah kita masih punya beberapa kasus yang belum terpecahkan." "Itu ide bagus. Dengan gabungan pikiran Sherlock Holmes kita, tak ada yang tak mungkin." Lalu kami bertiga saling pandang dan tertawa. Aku mengangguk setuju. Maksudku, agen detektif terdengar menyenangkan. Dan itulah bagaimana tim detektif CSI lahir. Kepanjangan dari Caroline, Samantha, dan Isabella. Tentunya. Awalnya, semua orang menertawakan kami karena mereka pikir grup ini omong kosong. Tapi kemudian, saat ujian matematika dicuri, dan lewat keterampilan investigasi ahli kami mengaitkannya ke Aubrey, siswa terbaik di kelas. Hei, kami bahkan menangkap orang aneh yang menyelinap ke sekolah kami untuk memata-matai para cewek. Dan hanya soal waktu sampai semua orang mulai mengakui kemampuan kami. Suatu hari, kami bertiga berdiri di loker saat serangkaian alarm pesan berbunyi. Ternyata, di halaman pengakuan milik sekolah, kami terdapat postingan baru yang menyatakan kalau Liam, anak laki-laki terpopuler di sekolah, telah merayu dan menipu banyak gadis. Mereka juga memposting beberapa surat cinta yang diselipkan Liam ke loker para cewek untuk memanipulasi mereka supaya mau memberinya uang. Pesan itu menunjukkan, aku tak sabar mengajakmu kencan spesial tapi kartu debitku tak bisa dipakai. Jika kau pinjamkan milikmu, aku akan memastikan kencan kita luar biasa. Aku janji, X. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Pada saat itu, kurasakan ada tepukan di pundakku. Lalu aku berbalik dan melihat Liam tampak cemberut berdiri di sana. "Tolong, kau harus membantuku. Ini tuduhan palsu. Tolong bantu temukan siapa yang melakukannya." Dan kalian tahu, tentu saja kami semua langsung mengangguk. Tidak ada yang bisa menolak membantu cowok setampan Liam. "Oh, maksudku kami ini tim detektif yang terkenal di sekolah, jadi tak bisa mengabaikannya, ya kan?" "Ya, benar saja." Aku memutar mataku. Aku tak salahkan Carly karena suka dengan Liam. Maksudku, semua orang menyukainya. Kurasa
Bahkan aku juga. Bella kemudian menyela lamunanku. Ayo teman-teman, fokus pada pekerjaan kita. Kurasa orang yang lakukan itu pasti punya semacam dendam ke Liam. Semua orang setuju dan mulai menginvestigasi, yang membuatku menyelinap ke asrama Liam dan mengacak-ngacak tempat sampah. Bingo! Kutemukan secari kertas yang dirobek-robek berisi pesan yang harusnya dikirim Liam ke korbannya, dicoret dengan tinta hijau. Lalu, siapa yang kebetulan ada noda hijau di tangannya? Tak lain adalah James, salah satu teman sekamar Liam. Ternyata, James melakukan ini karena iri dengan popularitas Liam. Betapa licik. Nah, kesibukan ini membuat grup detektif kami semakin terpercaya. Kami sebenarnya punya fanbase sendiri dan aku selalu tak sengaja dengar anak-anak lainnya membicarakan hal baik tentang kami. Bagian terbaiknya, Liam sangat berterima kasih pada kami sehingga lebih sering nongkrong dengan kami. Kami bahkan ke taman dengannya di suatu akhir pekan dan dia belikan kami semua es krim. Carly terus saja memilih rambutnya dan menatapnya terpesona. Jadi cewek santai. Aku sebatas tersenyum dan berkata thanks. Satu-satunya yang sepertinya tak terkesan dengan Liam yaitu Bella. Mengambil es krim itu, memaksa tersenyum sopan lalu cuek kepadanya. Biar, paling tidak akhirnya satu kompetitor berkurang untuk dapatkan perhatian Liam. Suatu hari, kami sedang makan siang saat kami tak sengaja dengar cewek-cewek di meja sebelah bicara tentang cewek yang melihat hantu di lab kimia. Dan itu sangat membuatnya ketakutan sampai tak mau keluar dari kamarnya berhari-hari. Menurut yang lain, legenda hantu ini sudah ada sejak lama. Nah, itu terdengar seperti tugas untuk CSI. Tapi Bella langsung melipat tangannya dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tak ikut. Tak ada hantu di dunia ini. Dengan tegas aku berkata, ya, jadi kita harus pergi dan meluruskan ini. Tapi tak peduli berapa keras aku dan Kelly berusaha membujuknya, ia menolak mentah-mentah. Apa kau tahu kutukannya? Jika ada seorang pun mencari hantu ini, mereka akan dikutuk dan akan sial selama sisa hidupnya. Bukankah kau baru saja bilang tak ada hantu di dunia ini? Lalu kenapa kutukan bodoh itu mengganggumu? Sebenarnya aku takut hantu. Kupandang Bella, berusaha untuk tertawa. Oke, kalau begitu kau tetap di ruangan. Lalu aku dan Carrie pergi membahas rencana malam itu. Kami sedang sembunyi di pojok lab kimia. Ya ampun, membosankan di sini. Dan aku cukup lapar. Seharusnya aku membawa camilan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui kami. Itu membuatku bergidik. Kali menggoyang tanganku lalu berbisik. Sam, ayo kembali ke asrama. Shh. Aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Lalu kurasakan sentuhan di bahuku. Aku menatap Carly. Lalu kami berdua menjerit dan melesat ke pintu. Gedebuk, kami menabrak sesuatu dan terjatuh ke lantai. Aku segera bangkit dan melihat Carly dengan matanya yang terpejam dan berdoa. Tolong hantu, maafkan kami. Apa yang kalian lakukan di sini selarut ini? Aku mendongak. Ternyata Bu Hopkins yang merengut. Yap, kalian berdua akhirnya dihukum seminggu selamanya karena berkeliaran di jam ini. Setelah Bu Hopkins menceramahi kami lagi dan mengawal kami balik ke asrama, Bella menatap kami dari ranjangnya dan berkata, "Sudah ku bilang kalian berdua akhirnya akan terkutuk, bukan begitu?" Aku mendengus. Maksudku, kutukan itu omong kosong. Benar kan? Tapi kemudian hal aneh mulai terjadi padaku dan Carly. Tugas sejarahku hilang 10 menit sebelum tenggat waktu. Carly akan mengenakan perlengkapan olahraganya dan mendapatinya penuh dengan noda lumpur. Dan barang-barang pribadi kami terus hilang, lalu muncul di tempat yang aneh. Parahnya, gosip tim detektif dikutuk telah dengan cepat tersebar. Cukup sudah. Aku perlu menyelidiki yang disebut kutukan ini dan mengungkapnya. Kuceritakan pada Bella dan Carly apa yang kurencanakan, tapi mereka tampak tak yakin. Tidak, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Aku nggak mau lagi Sam, baiknya kau juga tak ke sana. Oke, tenanglah. Aku tak akan lakukan itu. Itu cuma gagasan. Tenanglah. Itulah yang kukatakan pada mereka. Tapi masalahnya, aku tak mudah menyerah. Dan aku perlu mencari tahu apa yang terjadi. Jadi malam itu, aku menyelinap keluar kamar dan pergi ke lab sendiri. Lorong yang mengarah ke lab sangat gelap dan sepi, sampai-sampai bisa kudengar napasku sendiri. Kemudian tiba-tiba, kulihat sosok gelap berdiri di depan pintu lab. Aku berjinjit mendekat, lalu kudengar suara. Apa ada yang melihatmu? Jadi hantu bisa bicara sekarang? Tapi tunggu,
Bukankah suara ini sangat tidak asing? Kuarahkan sinar lampu ponselku ke arahnya. Bella? Dan Liam? Bella tersentak. Dengarkan aku dulu. Ini tak seperti yang kalian kira. Oh ya Tuhan, apa temanku telah mengkhianatiku selama ini? Aku segera berbalik dan cepat pergi. Bella mencoba mengejarku untuk menjelaskan, tapi aku tak mau dengar. Rupanya itu dia selama ini. Dia mainkan trik licik padaku dan kali supaya kami mengira kami dikutuk dan takkan kembali ke tempat pertemuan rahasianya dengan Liam. Saat kembali ke kamarku ceritakan ke Kali apa yang telah terjadi dan kami putuskan untuk mengabaikan Bella. Itu yang pantas diterimanya. Suatu hari kami sedang makan siang saat Bella datang. Kami berdua hendak beranjak, tapi Bella buru-buru berkata, "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." "Tak perlu jelaskan. Kami tahu yang kau lakukan." "Aku tahu aku mengacau. Tapi itu karena aku takut kalian akan bereaksi seperti ini dan aku tak ingin kehilangan pertemanan kita." Kuletakkan nampan itu, lalu duduk dengan enggan. "Aku sudah pacaran dengan Liam selama beberapa waktu. Kami akan go publik. Tapi kemudian kulihat kalian berdua menyukainya. Dan aku khawatir kau akan marah padaku. Dan tim detektif kita akan bubar." "Tuhan, kau ini idiot. Kau pikir kami seegois itu?" "Ya, memang. Kami agak naksir Liam. Tapi jika kau beritahu kami kau pacaran dengannya, kami pasti baik-baik saja dengan itu." Mendengar itu, Bella terlihat malu. Lalu, dia memberi senyuman berdamai. Kemudian kami semua saling berpelukan dan berjanji kalau sejak saat ini tak akan ada lagi rahasia di antara kami. Dan tentu saja, tim detektif CSI masih aktif. Dan bahkan sekarang ada anggota baru si cowok ganteng. Yap, kalian menebak dengan benar. Yang tak lain adalah Liam. Kenapa hasil lomba sketsa belum juga dirilis? Hei teman-teman, hasilnya ada di sebelah sini. Dengan panik aku lari ke papan pengumuman. Julie Morris, peringkat pertama dalam daftar. Phew. Selamat Julie, kau layak mendapatkannya. Kalian berdua cantik dan berbakat. Apa ada yang tak bisa kalian lakukan? Oh, aku suka sekali menerima pujian besar seperti itu dari seseorang. Tapi suara apa itu? Aku berbalik dan itu cuma Kate. Biasanya dia jelas akan menang. Tapi mari kita lihat rankingnya. Oh, di sini. Paling bawah. Itu semua karena tinta di logo sekolah yang ada pada bagian pensil yang dipakainya hari itu. Tangan Kate mudah sekali berkeringat. Jadi saat menggambar, tinta itu menodai tangannya dan secara tak sengaja dia mencoreng kertasnya dengan itu. Kasihan kau, Kate. Tapi kau tahu tidak, aku ini lebih baik darimu. Sekarang yang tersisa antara aku dan 3 tiket emas ke camp musim panas di Italia, yaitu satu kontes terakhir. Ada satu masalah. Cewek baru bernama Ariana ini, sayangnya kebetulan seorang desainer yang berbakat. Julie, apa kau baik-baik saja? Bu, Julie pingsan. Ada cowok yang berteriak keras dan dengan panik membawaku ke ruang UKS. Ya, jadi disinilah aku. Tapi hei, jangan khawatir, sebenarnya aku tak sakit sama sekali. Aku cuma pura-pura supaya bisa lolos kelas olahraga untuk jalankan rencanaku. Saat aku berjalan menuju kelas, kulihat semua orang mengurumuni bangku Ariana. Aku bertanya ke temanku apa yang terjadi, dan dia bilang seseorang telah menumpahkan kopi pada gambarnya. Ariana sangat panik dan terus memeriksa jam tangannya. Dia harus menggambarnya ulang, tapi waktu hampir habis. Tiba-tiba ada suara berkata, "Hei, ada yang menjatuhkan kalung di sini. Mungkin itu pelakunya." Secara tak sadar kusentuh leherku. Dan, oh, itu tak ada di sana. Kemudian ada tangan di pundakku yang membuatku terkejut dan menoleh. Itu adalah Rebecca. Kalau aku tak salah, ini punyamu. Ya kan? Dia melotot padaku. Eh, itu kalungku. Tapi, jadi bagaimana bisa benda itu ada di bawah bangku Ariana? Di saat itu aku sangat gemeteran sampai tak bisa berkata apapun. Beruntungnya aku, Ariana menimpali. Kurasa ini cuma kebetulan. Julie tak mungkin lakukan hal seperti ini. Semua orang setuju dengannya, mengatakan bahwa gadis baik sepertiku tak mungkin melakukan hal jahat. Tak apa, Rebecca hanya bingung. Itu saja, jangan khawatir. Beraninya Rebecca menuduhku. Sungguh gila mengingat kami dulu bersahabat.
Kalian tahu, aku sudah mengenalnya sejak kecil karena orang tua kami berteman. Tapi kemudian dia tumbuh dan menjadi sok tahu yang menyebalkan. Tapi hei, aku harus kesampingkan itu. Aku harus fokus pada desainku. Hanya karena sudah kusabotase desain Ariana, tak berarti aku bisa lengah. Sungguh penantian menegangkan untuk mengetahui apa aku berhasil masuk daftar ke musim panas. Meskipun aku tak perlu setegang itu, karena tentu saja, aku masuk. Ternyata, walaupun Ariana harus buru-buru menggambar ulang, dia masih mendapat satu tempat juga. Tapi tempat terakhir jatuh ke Rebecca? Aku tak tahu dia juga tertarik ke desain fashion. Pokoknya, terserahlah Rebecca. Dia bukan tandinganku. Jadi, tada! Akhirnya aku di sini di Milan. Pusat fashion dunia. Dan coba tebak, selama ke musim panas, akan ada berbagai kompetisi. Dan yang terbaik akan memenangkan beasiswa ke Universitas Politeknik Milan. Tak dapat dipercaya, sudah kuimpikan hal ini sejak lama. Tak ada yang akan menghalangi jalanku. Camp sungguh luar biasa. Aku senang mengunjungi museum dan belajar mata kuliah sejarah fashion, pemilihan bahan pakaian, dan teknik menggunting. Kemudian, tes pertama kami diumumkan, menyelesaikan keterampilan dasar menjahit dalam waktu tercepat. Mudah sekali. Aku bahkan sudah mengambil beberapa kelas menjahit sebelumnya. Itu tak masalah buatku. Melihat semua orang berjuang untuk menyelesaikan karya mereka, aku tersenyum dan dengan percaya diri menekan tombol selesai. Namun, di saat yang sama, ada orang lain yang juga menekan tombolnya. Rebecca. Tentu saja, para juri menyukai karyaku, tapi melihat mereka memuji karya Rebecca itu menyebalkan. Kok bisa orang yang tak pernah ikut kelas menjahit sebelumnya bisa begitu hebat? 2 minggu di camp musim panas berlalu. Kemudian tantangan terakhir pun tiba, yang akan menentukan pemenang. Semua kandidat mendapat sepotong kain lebar, dan hanya itu yang diberikan ke kami, yang artinya tak ada ruang untuk kesalahan. Semua orang berusaha fokus dan mendesain dengan intensitas maksimal. Kulirik Rebecca, yang sepertinya hampir selesai dengan gaunnya. Dan jujur, gaun putrinya tampak simpel, tapi elegan. Tiba-tiba, itu membuatku cemas. Sejak kapan dia jadi begitu menyebalkan? Kami istirahat sebentar di siang hari, jadi semua orang pergi makan siang. Sementara aku tinggal sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tes. Aku hanya tak selera makan, mengetahui gaunku belum sempurna. Hanya saja, aku tak mampu berkonsentrasi dengan desainku. Malah aku terus saja menatap manekin Rebecca. Sebaiknya aku lakukan hal ini atau tidak? Jika ada seseorang yang tahu, maka semuanya akan berakhir. Tapi jika aku kalah, maka mimpiku juga akan berantakan. Ada sesuatu dalam diriku yang terus mendesakku untuk langsung menuju karya Rebecca dan segera mencipratkan tinta di baju putih itu. Jantungku berdegup kencang antara senang dan cemas. Lalu aku segera kabur dari tempat kejadian. Saat semua orang kembali ke ruangan itu dan melihat gaun Rebecca, mereka tersentak kaget. Hah? Kenapa Rebecca satu-satunya yang tidak panik? Dengan tenang diambilnya kuas dan mencelupkannya ke dalam wadah tinta dan jalan menuju gaun itu. Lalu dia mulai mencipratkan tinta ke atas gaun. Apa yang dimainkannya? Pertanyaanku segera terjawab saat gaun dengan pola tinta yang unik muncul di depanku. Parahnya, wajah para juri berbinar-binar melihatnya dan mereka sangat menghargai kemampuannya memecahkan masalah. Selamat Rebecca, kau selesaikan pekerjaan dengan baik. Tidak, terima kasih berkat kau Julie. Mari kita lihat siapa yang menang. Rebecca mencibir lalu jalan pergi. Apa maksudnya itu? Apa dia tahu kalau akulah yang melakukannya? Aku sangat khawatir sampai aku berguling-guling sepanjang malam. Hei, Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Oh, hai Ariana. Apa yang kau bilang? Tunggu dulu. Bagaimana mungkin ini masih tanggal 23 Juli? Apa aku memimpikan ini semua? Tapi ini sungguh aneh. Semuanya sebenarnya terjadi seperti mimpi itu. Insiden tinta di gaun Rebecca dan pemikirannya yang cepat untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, tetap tenang. Aku tak bisa biarkan beasiswa ini lepas. Aku tak bisa jadi gadis itu yang kehilangan mimpinya untuk orang lain. Rasa malu itu tak sanggup kutanggung. Setelah menyelesaikan desain itu, masing-masing dari kami akan mendapat model untuk menampilkannya. Di saat itu, kubuat keputusan gila. Tepat sebelum pertunjukan, dengan cepat kuikuti model Rose ke kamar mandi. Mengunci pintunya dari luar, lalu meletakkan tanda sedang rusak di depannya.
Saat semua kontestan duduk untuk menyaksikan pertunjukan, Rebecca masih belum muncul. Nah, mungkin dia masih sibuk mencari model pengganti. Sudah menyerah, Rebecca? Aku tertawa-tawa sendiri. Kemudian khayalanku akan kemenangan terganggu oleh riuh tepuk tangan dan siulan. Hah? Di atas catwalk? Apakah itu Rebecca? Mengenakan desainnya sendiri? Ariana berbisik ke telingaku. Rebecca sangat memukau. Dia benar-benar pantas mendapat beasiswa ini, ya kan, Julie? Apa? Bagaimana Rebecca mengungguliku? Lagi. Hei Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Apa? Ini masih tanggal 23 Juli? Tunggu dulu. Ini artinya Rebecca masih belum menang. Dan aku masih punya kesempatan. Kali ini, kuputuskan untuk tidak mengacaukan gaun Rose. Sebaliknya, ku cari online beberapa ide untuk memperbaiki desainku sendiri. Dan kutemukan desain yang luar biasa di sebuah blog fashion yang agak mirip dengan yang dikerjakan Rebecca. Ternyata nona kecil sempurna kita ini hanyalah pencuri ide. Jadi kuputuskan untuk mendesain gaun yang sama. Dan 1 jam sebelum tampil adalah waktu untuk menarik pelatuk. Aku melapor ke juri kalau Rebecca mencuri ideku dan mengklaim diriku sendiri sebagai pemilik blog itu. Tapi bukannya menunjukkan kepanikan, sebuah seringai muncul di wajah Rebecca saat dia menoleh padaku dan berkata, "Permainan berakhir, Julie." Lalu ia langsung menuju juri. Aku tak tahu apa yang dia katakan ke mereka, tapi mereka diskualifikasi aku setelahnya. Permisi? Aku tak bisa bernafas atau berpikir atau apapun. Aku menunjuk ke arah Rebecca dan berteriak, "Dia itu pencurinya! Ada yang salah di sini!" Kemudian Rebecca dengan tenang mendekatiku. "Usaha yang bagus, Julie, tapi trik kotormu itu tak akan bisa bodohi aku. Aku tahu kamu yang merusak proyek Catherine dan Ariana. Dan coba tebak siapa pemilik asli blog itu?" "Ya, aku." Aku menatapnya kaget. Saat dia lanjut membahas alasan sesungguhnya kenapa dia berhenti berteman denganku. Dia bilang itu semua karena kecemburuanku yang sudah mengubahku menjadi cewek yang jahat. "Julie, kau ini cantik dan berbakat. Kau perlu percaya pada kemampuanmu sendiri, bukannya malah menyabotase karya orang lain. Jangan jadi orang seperti itu." Aku terbangun, berkeringat. Kuraih ponselku dan ternyata masih tanggal 23 Juli. Kumohon bisakah hari ini berakhir saja? Tapi mungkin ini hal baik, karena ini artinya aku punya kesempatan memperbaiki keadaan. Waktu makan siang tiba, dan aku tetap tinggal dan memperhatikan gaun sempurna Rebecca. Kulayangkan tanganku ke sebotol tinta, tapi kemudian kutinggalkan di tempatnya berada. Menghela napas, lalu berjalan kembali ke gaunku sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Nah, Rebecca masih menang. Tapi kalian tahu apa? Itu tak jadi soal. Sudah kuusahakan yang terbaik, aku tidak curang, dan ya, gaun Rebecca memang layak menang. Setelah kompetisi, kulihat beberapa cewek lainnya memberi selamat Rebecca. Jadi aku berjalan mendekat dan menepuknya di bahu dan memberinya senyuman tulus dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan selamat, desainmu menakjubkan." "Terima kasih, Julie. Aku juga sangat suka gaunmu. Jahitanmu sangat teliti." Oke, jadi aku tak menang. Tapi aku belajar pelajaran berharga. Aku harus selalu memberi 100% pada setiap yang kulakukan. Bukannya membuang begitu banyak waktu dan energi berusaha mengacaukan keadaan bagi orang lain. Oh, dan mengenai perputaran waktu itu, kukaitkan itu karena tekanan kompetisi. Kurasa itu pasti membuatku merasa seolah aku terjebak di dunia mimpi, sampai aku menyadari kesalahan di dalam tindakanku. Akhirnya, sudah kutemukan kedamaian batin, dan akhirnya aku keluar dari mimpi itu. Harus kuakui, aku sempat terengah-engah saat bangun. Dan itu akhirnya sudah tanggal 24 Juli. Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. "Maaf," gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir.
Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. "Hoi, aku Martin," katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya tapi hampir saja lupa. "Oh, aku Lindsay. Senang bertemu denganmu." Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. "Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi?" Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. "Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam." Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, "Jujur saja, Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek." Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu, dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. "Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat." Tom nyengir dan berkata, "Tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu." Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, wah. Halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Hahaha. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku, berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia.
ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut, dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, "Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya." Ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. "Minta akses," kata Martin. "Tolong berikan kode aksesnya." Server menanggapi. "Alexi Joseph Garcia," katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. "Selamat datang Pak Garcia. Akses diberikan." Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini?" jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya ku sebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex.
yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Susan, ayo cepat atau kita bakal telat nonton House of Gucci. Tunggu dulu, mana Susan? Aku mencari-cari dan melihat temanku berdiri di sana. Lola, bukankah itu mobilmu? Kulihat arah yang ditunjuk Susan, dan kulihat mobil kesayanganku rebahan di bagian belakang truk derek. Hebat, satu-satunya sarana transportasi kami diderek karena parkir liar. Begitu berat untuk perjalanan nonton film. Ya sudah, kita akhiri saja hari ini. Jalan pikiranku terhenti ketika, sesuatu jatuh di bajuku. Burung bodoh itu. Tak bisa dipercaya, ini kaos baruku. Dan sekarang kaosnya terkena kotoran burung. Oh ya, selamat datang di hari yang normal di hidup seorang Laura pembawa sial. Ya, aku sudah dijuluki itu sejak masih kecil. Semua kerabatku, kecuali orang tuaku, selalu ekstra waspada terhadapku. Lalu saat aku 12 tahun, selama pertemuan keluarga yang membosankan, aku tak sengaja dengar perdebatan panas antara pamanku dan orang tuaku. Berhentilah mengingkari. Gadis itu sial. Kirimkan dia ke sekolah asrama, di mana saja selama dia jauh dari keluarga ini. Kau ini bersikap tak masuk akal. Ini putriku yang kau bicarakan. Fakta kalau kau kehilangan pekerjaanmu tak ada hubungan dengannya. Dia cuma anak-anak. Itu benar. Ini bukan salah Lola. Kau harus berhenti menyalahkan dia atas semuanya hanya karena kata-kata yang konyol. Ternyata, kata-kata konyol yang dimaksud diucapkan seorang peramal di hari kelahiranku. Jadi, keluargaku punya bisnis produksi mebel terkenal di daerahnya. Tapi sayangnya, di hari aku dilahirkan, terjadi kebakaran di pabrik dan mereka kehilangan segala-galanya. Di hari yang sama, seorang peramal melewati rumahku dan melontarkan kalimat yang membuat semua orang di keluarga panik. Bayi baru lahir itu bawa sial yang akan membawa kemalangan bagi seluruh keluarga. Jadi, itulah kenapa para kerabatku mengacuhkanku, tidak mengundangku ke pesta dan berbisik-bisik tentangku di belakangku. Aku tak ingin percaya dengan ramalan itu, tapi dengan semua nasib buruk yang kudapat sejauh ini, sulit untuk tidak mempercayainya. Apa kalian pernah bawa payung kemana-mana selama 6 hari berturut-turut? Ternyata cuacanya cerah. Lalu suatu hari di mana kau lupa membawanya, hujan turun? Atau pernahkah kau hampir saja akan menjilat es krim lezat, lalu kau tersandung dan menumpahkan semua es krim itu ke orang malang yang berdiri di depanmu? Ya, tak hanya aku ini tak beruntung untuk diriku sendiri, tapi nasib malangku juga mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Tak heran aku ini jadi gadis pemalu yang berusaha keras untuk bisa berteman.
Selain orang tuaku, aku hanya punya satu teman, Susan. Hei Lola, apa kau pernah kepikiran untuk mengakhiri nasib sialmu? Ada peramal yang sangat terkenal di kota. Mengakhiri nasib buruk? Ya, itu kedengarannya ide bagus. Aku sudah cukup jadi Lola si pembawa sial. Hari berikutnya, mengikuti arahan Susan, aku pergi ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Saat ku ketuk pintunya, aku sangat gugup dan bersemangat. Ku harap ini akhirnya akan jadi akhir dari nasib burukku. Seorang wanita berkerudung mempersilakanku masuk. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku berseru. Hai, saya di sini karena saya dengar Anda bisa membantu menyingkirkan nasib sial saya, benar? Tolong bantu apapun yang diperlukan. Peramal itu duduk terdiam beberapa saat, lalu sebuah senyum tersunging di balik kerudungnya. Kau ini Lola, putri dari keluarga Gonzales, ya kan? Aku tertegun. Wah, dia pasti jago dalam pekerjaannya. Maksudku, aku bahkan belum memperkenalkan diriku sendiri. Tentu saja, aku sudah tahu kalau kau akan datang ke sini. Tapi akan sulit bagimu untuk menghapuskan kesialanmu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menghapus kesialanmu. Dia akan menanggung semua nasib buruk untukmu dan bahkan membawa keberuntungan di saat yang sama. Benarkah demikian? Tapi siapa gerangan itu di muka bumi ini? Aku berseru. Peramal itu tersenyum dan berkata kalau aku ingin petunjuk lebih lanjut, itu dikenakan biaya beberapa dolar lagi. Oh, baiklah, aku sudah pergi sejauh ini, jadi tak ada salahnya habiskan sisa uang saku bulananku untuk tahu siapa penyelamat misteriusku, ya kan? Lalu dia mengeluarkan tas serut dan mengocoknya. Dia menyuruhku untuk mengambil satu barang. Oh, itu adalah ubin kecil dengan satu huruf di atasnya. A. Wah, wah, wah. Menarik. Seseorang yang namanya berawalan dengan huruf A. Jangan takut, Lola. Alam semesta akan memberi isyarat padamu untuk segera menemukan orang itu. Aku lalu pulang ke rumah dan tidak berhenti memikirkan orang yang kukenal dengan nama A. Mari kita lihat. Orang yang paling potensial adalah Ariel, teman sekelasku yang sangat beruntung dalam segala hal. Itu benar. Tak ada orang lain selain dia. Dia terlahir kaya dan beruntung. Dia bahkan tak pernah belajar tapi selalu dapat nilai bagus. Sebenarnya, dia baru saja memenangkan undian sekolah. Hadiahnya, suplai donat dan main bowling setahun lamanya. Jelas, dia kebalikanku, dengan keberuntungan yang melekat pada dirinya. Tentu sedikit bumbu kesialanku tak akan membuatnya terlalu menderita, ya kan? Tapi jujur, aku tak suka dengan Ariel. Dia pemarah, suka menghina, dan pamer. Tetap saja, Lola sayang, segalanya bisa saja dilakukan jika kau ingin akhir nasib sialmu. Jadi aku bertekad bahwa mulai besok, aku akan menjadikannya sahabatku. Bersama kami akan memiliki keseimbangan yang sempurna antara nasib buruk dan baik. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Berteman dengan Ariel artinya aku harus terus-terusan memujinya dalam segala hal. Sepatu barunya, nilai tinggi, pilihan warna lipstik. Dia juga menyuruhku mengantrikan makan siangnya. Seseorang sepertiku yang kesusahan membawa makan siangku sendiri tanpa terjatuh, malah membawa dua. Tapi, anehnya, aku tak terjatuh. Sebenarnya, sejak aku mulai bergaul dengan Ariel, aku tidak ingat ada hal buruk yang terjadi. Dengan keberuntungan baru yang kutemukan, aku mulai membuka diri pada teman sekelasku yang lain. Dan kalian tak akan percaya. Anak tak beruntung sepertiku bahkan memenangkan 2 tiket pembukaan wahana air yang baru. Jadi kuputuskan untuk berbagi satu dengan Ariel. Sejujurnya, keberuntungannya lah yang membuatku dapatkan tiket ini, ya kan? Tapi, tunggu dulu. Apa itu Ariel yang terhuyung-huyung keluar dari ruang ganti dengan sepatu hak stilettonya? Dasar idiot! Dan tepat setelahnya, seperti yang kalian mungkin sudah tebak, dia terpeleset. Tapi yang membuatku terkejut, dengan panik dia juga pegangan ke lenganku dan menarikku jatuh bersamanya. Tapi, tunggu, kenapa aku tak merasakan sakit? Oh, apa aku sedang bermimpi? Apa cowok tampan ini barusan menyelamatkanku? Sedangkan Putri Ariel kukunya patah, jadi dia langsung pergi sambil menggerutu. Tak masalah, aku punya teman baru, pahlawanku yang sangat tampan, Anthony. Sejak itu aku dan Anthony saling ngobrol tiap hari. Dan seperti itulah kami resmi pacaran. Jujur saja, siapa yang pernah mengira kalau si Lola pembawa sial suatu hari akan punya pacar hebat seperti Anthony? Mungkin keberuntunganku akhirnya sudah berubah. Yeay! Jadi ramalan itu sudah terpenuhi. Ariel adalah orang yang membawakanku keberuntungan.
Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Ariel sepertinya tak mengalami kesialan sama sekali sementara itu. Ya, terlepas dari insiden kuku, tapi pada situasi itu, dia beruntung pergelangan kakinya tak terkilir atau apapun. Mungkin kita semua sedang menaiki kereta keberuntungan untuk kali ini, tapi masih ada satu hal yang tak bisa ku mengerti. Sayang, kenapa hari ini kau terlambat sekali? Maaf, babe. Banku kempes di perjalanan. 2 kali. Ya, kalian bisa lihat, dia pasti mengalami banyak sekali kesialan akhir-akhir ini. Tapi tunggu, Anthony? Anthony juga namanya yang berawalan dengan huruf A. Apa mungkin Anthony lah yang menanggung nasib sialku, bukan Ariel? Oh, tidak, ini tak mungkin terjadi. Lalu, selama beberapa minggu kemudian, kecurigaanku terbukti. Anthony kehilangan ponselnya. Dia salah mengumpulkan tugasnya, mengambil anjing yang salah dari dokter hewan, dan bahkan menabrak vas mahal baru milik ibunya. Prank! Aku bisa saja terus jadi pembawa sial, tapi aku tak mau orang-orang yang kusayangi menanggung derita ini untukku. Justru, aku perlu cara untuk membantu Anthony lepas dari hal ini selamanya. Mungkin dia bisa berteman dengan seseorang yang sangat beruntung, maka ini akan membalikkan nasib sialnya. Dengan rencana ini di pikiranku, ku atur piknik untuk kami berdua, lalu mengajak juga orang terberuntung yang ku kenal, Ariel. Awalnya, semuanya tampak berjalan sangat baik. Tidak ada hujan dan tidak ada semut menggerubungi sandwich kami. Tapi kemudian ku perhatikan Ariel terkekeh dan memainkan rambutnya saat dia menatap Anthony. Oh tidak, Ariel naksir pada pacarku. Masalahnya, semakin kulihat mereka bersama, bahagia dan aman dari kesialan, makin kusimpulkan kalau Anthony lebih baik tidak bersamaku. Jadi, aku mulai mengabaikan panggilan telepon dan pesannya, dan dengan sengaja menghindari tempat-tempat yang aku tahu dia akan berada. Semuanya berjalan lancar, hingga dia muncul di luar sekolahku. Lola, kenapa kau mengabaikanku? Apa salahku? Aku berpura-pura tak dengar apa-apa dan terus berjalan, tapi dia lari mengejar dan meraih pergelangan tanganku. Jadi aku berteriak padanya, "Tak ada, kau sempurna. Itulah kenapa aku berhenti bicara padamu. Aku ini pembawa sial, dan kau pantas dapat yang lebih baik." Dia memberiku pandangan bingung, jadi kujelaskan semua soal bagaimana nasib buruk selalu mengikutiku dan orang-orang terdekatku. Dan itulah kenapa aku mengatur kencan untuknya dan Ariel. Kau ini bodoh sekali. Apa kau sungguh siap membuang semua yang kita punya hanya karena sebuah ramalan bodoh? Ditambah, aku bukan objek yang bisa kau berikan begitu saja ke siapapun yang kau mau. Lalu dia bergegas pergi. Ini buruk sekali. Sekarang aku sudah kehilangan pacarku yang luar biasa, manis dan penuh perhatian, dan aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kemudian malam itu, ibu masuk ke ruang tengah dan melihatku terpuruk di sofa menangis. Ia bertanya padaku ada masalah apa, dan kuceritakan semua tentang nasib burukku, si peramal, dan bagaimana aku kehilangan pacar karenanya. Kurasa ini waktunya untuk mengunjungi si peramal ini. Mungkin itu peramal dari semenjak kau lahir. Aku tak melihatnya saat itu karena aku di rumah sakit bersamamu. Jika memang benar dia, aku ingin tahu sekali kenapa dia memutuskan memberi begitu banyak beban di keluarga kita dengan kata-katanya yang tak masuk akal. Hari berikutnya, aku dan ibu pergi ke tempat si peramal. Ibu menarik cadar dari wajahnya dan menatapnya dengan terkejut. Ternyata mereka bersekolah bersama, dan dulu wanita ini iri dengan nasib baik ibuku. Kecemburuan yang tak pernah bisa dia lupakan. Jadi dia berusaha menyabotase ibu dengan mengatakan ramalan konyol itu tak hanya kepadaku, tapi juga pada seluruh keluarga kami. Memikirkan itu, sepanjang masa anak-anakku, kerabatku memperlakukanku seperti jimat sial. Jadi begitulah caraku bersikap. Aku mengasingkan diri, merasa tidak aman, dan tidak percaya diri. Mungkin energi negatifku yang membuatku tidak beruntung. Bukan ramalan bodoh itu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ibu memastikan seluruh kota tahu bahwa si peramal itu penipu. Dia menulis permintaan maaf secara terbuka kepada kami dan membayar kompensasi kepada kami. Sedangkan aku kuputuskan bahwa ini saatnya untuk membuat keberuntunganku sendiri. Jadi, kutemui Anthony dan menyerahkan 2 tiket wahana air. Lalu minta maaf atas semua omong kosong tahayulku. Tampaknya dia menghargai tindakan itu dan memaafkanku. Jadi kita kembali bersama. Yeay! Mulai sekarang, yang ada hanya energi positif, pikiran yang bahagia, dan meraih peluang dalam hidup. Hal terpenting yang kupelajari adalah, jika kau lihat hidup ini indah,
maka hidup ini akan selalu indah bagimu. Eh, kita tak bisa hasilkan keuntungan sedikit pun bulan ini. Lagi, bisnis sedang sepi akhir-akhir ini. Oh tidak, apa ini sudah lewat jam 5? Aku harus jemput Lucy. Aku bergegas ke rumah Elena. Dia adalah sahabatku. Dia sering membantuku menjaga putriku Lucy supaya aku bisa bekerja lembur. Tak peduli betapa berat semua bagiku, paling tidak aku masih punya Lucy. Bahkan di hari terburukku, sekali pandang ke senyumnya yang bagai malaikat, kusadari semuanya tak terlalu buruk. Kenapa dengan wajah cemberut itu? Apa bulan ini sama beratnya seperti bulan lalu? Aku mengangguk, lesu, dan masuk ke rumah. Keadaan makin parah. Aku hanya ingin menghasilkan cukup uang untuk beri kehidupan yang layak untuk Lucy, tapi aku bahkan hampir bangkrut. Aku menengok ke arah Lucy yang sedang bermain dengan bonekanya di lantai ruang tamu. Kurebahkan diri di sofa, sementara Elena membawakanku secangkir teh. Semuanya akan membaik, aku yakin itu. Bagaimana kalau kubacakan kartu tarot untuk memeriksa apakah keadaan akan membaik untukmu? Iya, boleh. Kita anggap saja ramalan-ramalan itu benar. Aku tak begitu suka semua hal yang berbau mistis, tapi Elena sangat percaya itu. Kurasa tak ada salahnya dengar pendapatnya, ya kan? Dia menyuruhku mengocok kartu, lalu meletakkan beberapa di meja tamu depanku. Oh, itu menarik. Hei, Nora, sepertinya hidupmu akan berubah lebih cepat daripada yang kau kira. Takdir memberitahu bahwa besok sepulang kerja di toko roti dekat dengan tokomu, sepertinya kau akan bertemu seorang pria yang kaya. Aku menatap pada kartu-kartu itu. Bagaimana bisa dia mendapat semua informasi ini dari kartu itu? Ya, terserahlah. Terima kasih sudah menjaga Lucy. Tapi sebaiknya ku ajak dia pulang. Siapa yang percaya dengan trik ramalan itu? Tapi, kalau dipikir, aku juga putus asa. Dengan semua lockdown dan Brexit, toko lilinku yang kecil di bagian selatan Inggris tak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Tak ada promo buy to get one free atau pameran penjualan yang bisa membantu. Uangku tersisa 1 digit dari uang yang dipinjami orang tuaku untuk membuka toko. Kemudian ada Lucy yang harus kupikirkan. Di usianya yang 3 tahun ini dia sudah melewati begitu banyak. Termasuk ayahnya yang meninggalkan kami berdua. Aku ingin memberikan kehidupan yang luar biasa untuknya, bukannya menyebabkan kami berdua jadi gelandangan. Mungkin sebaiknya kulakukan apa yang dikatakan Elena. Maksudku toh tak ada ruginya buatku. Jadi hari berikutnya saat aku menutup toko lebih awal dengan Lucy di belakangku, kami berjalan menuju toko roti itu. Sepertinya tak ada seorang pun. Sepertinya Elena salah sekali. Oh, Nona, saya minta maaf. Aku menyingkirkan sisa-sisa kue dan melotot ke pria ini. Oke, jadi sepertinya dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi kenapa dia memakai baju yang sangat kuno? Dan ada apa dengan gaya rambutnya yang buruk itu? Ini pasti pria yang Elena bicarakan, ya kan? Tapi dia jauh dari tipeku. Tapi, kurasa jika pacaran dengannya mengubah segalanya. Maka, oh, anak yang cantik. Dia menunjuk ke Lucy yang selalu menggendong boneka kesukaannya. Ya, ini putriku Lucy. Terkadang aku yakin dia lebih menyayangi boneka itu daripada aku. Dia tak mau melepaskannya. Dia terkekeh, lalu dengan canggung menggaruk kepala sambil berkata, "Kau ibu yang baik, aku bisa tahu itu. Apa kau lewat sini?" Dia menunjuk ke jalan. Aku mengangguk kemudian mulai berjalan bersamanya. Oke, jadi nama panggilannya Dylan. Dia adalah insinyur dan baru saja pindah ke sini untuk kerja. Kami bertukar nomor telepon dan apa kalian tahu? Kami sering berkirim pesan. Segera kami mulai jalan bareng, dan dia lumayan, meski agak membosankan. Tapi Lucy sepertinya sangat mengaguminya. Dia membuat wajah konyol untuk membuatnya tertawa dan membelikannya permen. Dia bahkan mengajak kami berdua pergi ke kebun binatang. Ya Tuhan, itu sangat seru. Dan Lucy suka sekali lihat penguin. Dan saat dia katakan padaku dia menyukaiku dan mengajak pergi kencan, aku berkata ya. Oke, memang dia bukan tipeku biasanya, tapi dia kaya. Dan baik pada Lucy. Lagi pula, ini terlalu berlebihan untuk jadi satu kebetulan, ya kan? Ramalan kartu tarot Elena pasti jadi nyata, dan dia adalah pria yang akan mengubah keberuntunganku. Hei, semua kencan romantis, keluar ke restoran dan banyak tempat cukup menyenangkan. Dan lebih baik lagi, bisnisku semakin membaik. Ini sangat hebat dan sebagainya, tapi kencan dengan Dylan mulai terasa melelahkan. Aku suka pria ini, dia manis dan baik, tapi aku tak punya perasaan terhadapnya. Suatu kali setelah menyantap makanan lezat, dia mengantarku jalan pulang. Lalu, di depan pintuku, dia mengutarakan betapa dia suka padaku, lalu mencondongkan tubuhnya untuk menciumku. Panik, segera aku menyingkir, membuatnya tersandung dan hampir jatuh ke semak-semak. Di lain waktu, dia tiba-tiba meraih tanganku saat kami berjalan lewat taman. Aku lalu berdiri saja di sana, sementara dia menatap sedih dan berkata, "Nora, aku sangat menyukaimu. Dan aku tahu kau juga suka padaku karena kau tak lepaskan genggamanku." Itu membuatku sangat canggung, jadi aku pura-pura saja ada sesuatu di mataku lalu mengubah topik pembicaraan. Jimat keberuntungan atau tidak, aku tak bisa begini terus.
Jadi saat Dilan mengejutkanku di tokoku dengan sebuket bunga yang menyebabkan sekawanan tawon mulai mengerumuniku, aku berteriak padanya. Tolong, aku berusaha kerja. Bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Dilan tampak kecewa kemudian pergi. Aku merasa sangat tak enak soal itu, tapi aku merasa sesak olehnya. Setelah itu Dilan dan aku berhenti saling bertemu. Tapi seperti yang kuduga, bisnisku mulai merosot lagi. Kenapa? Kenapa harus dia yang membuat semuanya berjalan baik? Tapi jika hanya Dilan yang bisa membuatku menghasilkan uang, mana mungkin? Ya, kemudian aku lanjut kencan dengannya hingga akhir musim dingin. Maksudku aku memang butuh uang untuk menghidupi Lucy. Sebagai permintaan maaf, kuputuskan membelikan Dilan kue kesukaannya dari toko roti itu dan memberi dia kejutan dengan itu. Tapi saat aku jalan keluar dari toko roti, aku menabrak seseorang. Dilan? Ternyata dia juga berencana mengejutkanku dan dia baru akan beli kue untuk mengumpulkan nyali. Aku mengajaknya ke tokoku dan dia memberiku gelang batu permata jelek ini. Tapi kupaksakan untuk tersenyum. Kubilang itu cantik sekali lalu memeluknya. Sepertinya kami kembali berhubungan. Malam itu aku pulang dan meletakkan gelang itu di samping. Tapi kemudian Lucy memegangnya dan kuperhatikan salah satu batu permatanya hilang. Aku sangat takut dia sudah menelannya. Kuhabiskan semalaman di IGD. Ternyata itu hanya dugaan yang salah. Hadiah yang bagus, Dilan. Demi bisnisku, aku mungkin harus mengencani Dilan, tapi itu tak berarti aku tak bisa bertemu orang lain juga. Jadi, aku gabung ke aplikasi kencan dan mulai ngobrol dengan pria tampan bernama Austin. Kami sangat cocok. Jadi saat dia mengajakku jalan, aku mengiyakan. Itu pertemuan yang tak bahaya. Ini bukan selingkuh, kan? Austin muncul dan ya, aku tak mau membandingkan. Tapi Dilan itu bagaikan gurun pasir, sedangkan Austin jelasnya seperti oase hijau. Tapi tepat saat aku dan Austin melangkah keluar dari kafe, kami berpapasan dengan Dilan di trotoar. Dengan gadis lain. Jadi ternyata kami berdua ingin bertemu orang baru. Kalau begitu, mungkin tak perlu menunggu sampai musim dingin. Jadi, Dilan memaksa untuk mampir. Dan wajar, dia ingin tahu siapa Austin. Aku sebutkan bahwa kami berdua bertemu orang lain, jadi itu tak masalah. Tapi ternyata gadis yang kulihat dengannya hanyalah seorang teman. Ini waktunya aku jujur dengannya, jadi kuceritakan bagaimana dia itu jimat keberuntungan untuk bisnisku. Dan itulah kenapa aku lanjut mengencaninya. Dia memegangi dadanya dan memberiku tatapan patah hati. Kemudian dia hanya mengangguk dan pergi. Aku merasa sangat bersalah soal itu, tapi paling tidak sekarang sudah berakhir ya kan? Aku kembali membesarkan Lucy sebaik mungkin, berusaha selamatkan usahaku dan pacaran dengan Austin. Tapi pada akhirnya hubungan dengannya tak berhasil. Anehnya, kudapati diriku memikirkan Dylan sepanjang waktu. Sekedar hal-hal receh yang dia katakan dan gayanya yang unik. Aku tak bisa tidak memikirkan, andai dia sekarang ada di sini, hidup pasti akan jauh lebih baik. Ya Tuhan, aku baru tersadar. Aku sebenarnya punya perasaan terhadap Dylan. Ku coba mengirim pesan dan menelponnya, tapi dia tak menjawab. Kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Jadi, ku datangi Elena dan curhat padanya. Itulah saat dia meraih tanganku dengan tangannya dan memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Dylan sebenarnya sepupuku. Dia baru saja pindah ke kota ini. Dan dia seorang insinyur. Tapi aku mengarang soal keberuntungan itu. Sebenarnya Dylan pernah sekali melihatmu datang menjemput Lucy dan menyukaimu. Jadi kuputuskan untuk lakukan perjodohan. Apa? Jadi selama ini semua adalah kebohongan? Usahaku tak membaik karena Dylan. Itu semua hanya kebetulan. Aku agak marah pada Elena, tapi aku minta bantuannya. Aku sangat gugup. Ku minta Elena mengatur pertemuan dengan Dylan. Dia kira akan menemuinya, bukan aku. Oh, itu dia. Oh, itu kamu. Dylan, aku tahu sikapku buruk terhadapmu dan aku minta maaf. Elena memberitahuku semuanya dan aku tak peduli jika bisnisku bisa lebih baik atau buruk. Meski kita berdua saling menipu, aku tahu kalau aku menyukaimu. Dan aku hanya ingin kau di sisiku. Dia memberiku pandangan bertanya-tanya. Kemudian melihat aku bersungguh-sungguh, dia memelukku. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku dan Dylan kembali bersama. Dia sangat baik dengan Lucy dan coba tebak. Bisnisku secara ajaib kembali berjalan lancar. Ternyata itu tak ada hubungannya dengan keajaiban atau jimat keberuntungan atau ada hubungannya dengan Dylan, yang tak hanya merekomendasikan toko lilin ke semua teman dan kliennya, tapi juga memulai kampanye marketing online yang luar biasa untukku. Terkadang kebahagiaan itu tepat di depan mata kita, tapi kita masih saja mencarinya di tempat lain. Jadi saranku untuk kalian adalah belajar bahagia dengan semua yang sudah kalian miliki. Karena percayalah padaku, hanya pada saat kau kehilangan itu semua, maka kau akan sadar betapa luar biasanya mereka sedari awal. Ya, ini ada banyak uang lagi yang perlu ditambahkan ke tumpukan itu. Oh, hey, aku Zoe.
Seorang lulusan baru yang menjadi pekerja kantoran dengan gaji yang buruk. Aku hampir tidak mampu membayar makanan dan sewa, apalagi memikirkan utang kuliahku. Sebenarnya tidak masalah jika itu hanya aku, karena aku bisa hidup dari mie kuah. Tapi aku juga harus memikirkan Berdi, adik perempuanku. Oh, dia sudah kembali dari sekolah. Zoe, aku menemukan ayah hari ini. Hah? Aku menatapnya dengan senyum masam. Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Soalnya orang tua kami meninggal saat Berdi masih balita. Jadi sekarang dia ingin memiliki orang tua seperti teman-temannya. Dia sering berkata padaku, Zoe, kamu seperti ibuku, tapi Clara dan Polly punya ayah juga, dan aku menginginkannya. Dia begitu polos sehingga setiap kali dia melihat pria berwajah ramah di jalan, dia bertanya padaku, apakah itu ayahku? Ayo, sini. Bagaimana sekolah hari ini? Ayah sangat tampan dan dia tinggal di rumah besar. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Ya ampun, ini bukan cuma rumah, ini rumah besar. Bingung, aku hendak menanyai Berdi tentang hal ini. Tetapi dia mulai membunyikan bel berulang kali. Sebelum aku bisa menghentikannya, seorang yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan dengan senang hati membawa kami masuk tanpa mempertanyakan apapun. Itu aneh. Aku meminum es tehku dan mengamati kemegahan tempat itu, menyerap energi yang kaya. Ketika tiba-tiba seorang pria yang sangat gagah berjalan mendekat. Itu dia, itu ayah. Hah? Ini sangat membingungkan dan melihatnya memeluk orang asing sungguh memalukan. Aku berbicara dengan pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan rupanya dia bernama Harry dan dia berusia 22 tahun seumuran denganku. Hah? Itu gila, karena dia terlihat dan bertingkah jauh lebih tua. Adapun cerita ayah, ternyata saat Berdi sedang menunggu bus sekolah, ia melihat seorang wanita menjatuhkan dompetnya. Jadi, dia bergegas mengambilnya dan hendak mengembalikannya. Namun wanita itu berbalik, melihat Berdi memegangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Tepat pada waktunya, Harry muncul dan mengaku sebagai ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia membawanya ke mansion dan mengajaknya berkeliling. Jadi itulah yang terjadi. Aduh, dasar adikku. Berdi telah memberitahuku segalanya. Dia adalah anak yang sangat berharga. Aku akan dengan senang hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu senang berada di sini, bukan, Berdi? Zoe, aku sangat suka di sini. Aku bisa bermain dengan Oreo sebanyak yang aku mau. Dan sekarang aku punya ayah seperti Clara dan Polly. Tapi aku tak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Tentu saja tidak. Kamu bisa tinggal bersama Berdi. Apa? Kenapa orang sebaik itu tiba-tiba jatuh dari langit? Skeptis, aku memberitahu Harry aku butuh waktu untuk berpikir. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu namanya dan menyuruhku menelponnya kapan saja. Apa ini? Harry Atkins, putra tertua dari ketua ETLAC Group. Luar biasa. Namanya tersebar di internet sebagai seorang pemuda kaya dan terpelajar. Jika itu masalahnya, maka pastinya ini sah, bukan? Aku tidak mampu membayarnya. Aku dan adikku berhak mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika memiliki tempat menginap gratis, ya kan? Jadi, keesokan harinya, aku pergi menemui Harry dan menawarkan bantuan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bayaran. Harry setuju dan memberikan kontrak yang telah disiapkan. Kontrak? Oke, tapi ada klausul di dalamnya yang mengharuskanku tidak menyebutkan aku adalah saudara perempuan Berdi. Ini agak aneh, tapi sudahlah, tidak masalah. Ini adalah kehidupan mewah baru kami. Tunggu, tapi apakah itu berarti aku juga harus memanggilnya ayah? Jadi, ya, kehidupan baruku dimulai. Dan astaga, itu gila. Seorang pelayan memberikanku sarapan di tempat tidur dan mencuci semua pakaianku. Saking banyaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya jumlah pelayan di rumah ini lebih banyak dibandingkan jumlah staf di kantorku. Jadi jelas tak ada lagi yang bisa kulakukan. Meski begitu, aku ingin berguna. Karena mendengar mereka terus memanggilku Nona membuatku merasa sangat malu. Namun, ups, ternyata aku payah dalam pekerjaan rumah. Suatu kali aku memasukkan setelan bagus Harry ke dalam mesin cuci dan akhirnya merusaknya, yang membuatnya mondar-mandir di ruangan dengan marah. Selain itu, dia sepertinya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku. Selalu mengeluh tentang bunga yang aku beli, atau mengatakan muffin yang aku panggang selama berjam-jam terlalu kenyal. Dia membuang semua barang buatanku karena dia mengira itu sampah. Dasar pria yang kasar. Oh, tunggu, dia bahkan bukan laki-laki. Dia hanyalah anak keras kepala yang tidak peduli dengan perasaan orang lain.
Sudah kubilang, kalau bukan karena Birdie dan kontrak itu, aku akan... Uff, tapi itu hanya keluhan kecil. Secara umum, kehidupan kami di sini luar biasa. Birdie sangat bahagia dan melihatnya menjalani kehidupan terbaiknya membuatku tersenyum. Tapi tanpa aku sadari, ternyata ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai Rachel, tunangan Harry yang bertunangan sejak kecil. Dia berasal dari keluarga kaya dan karena itu dianggap sebagai aliansi pernikahan yang cocok untuk keluarga Harry. Aku mendengar para pelayan di rumah mengatakan bahwa Harry adalah penerus perusahaan. Jadi ketika dia menikahi Rachel, perusahaan akan semakin berkembang. Begitu dia melihatku, Rachel terus bertanya pada Harry, "Hei, siapa ini? Kenapa dia di sini? Dan gadis ini juga, kenapa ada anak kecil di rumah?" "Siapa wanita menakutkan ini?" Mendengar itu, Rachel menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian bertanya padaku, "Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu kenal Harry? Kapan kamu pergi dari sini?" "Cukup." Sungguh melegakan. Harry turun tangan tepat pada waktunya, lalu menyeretnya ke ruang baca. Rachel mengikuti Harry, tetapi tidak lupa melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya. Hah? Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia cemburu? Jika itu masalahnya, maka dia membuang-buang waktunya. Sebab, memang benar aku sedang suka seseorang. Tapi itu bukan Harry. Kalian tahu, 1 minggu yang lalu aku sedang berjalan pulang dari toko kelontong ketika aku bertemu cinta dalam hidupku. Tas belanjaku pecah dan soda, kue, dan keripik kentangku terjatuh. Aku sedang mencoba untuk mengambil semuanya tanpa tertabrak ketika tiba-tiba seorang pria muncul dan membantuku. Lalu dia mengantarku pulang. Namanya Markus dan dia sangat ganteng. Setelah itu, kami bertukar nomor dan terus berkirim pesan sejak saat itu. Markus sangat mudah diajak bicara, jadi aku bercerita padanya tentang segala hal. Mulai dari Birdie yang diadopsi hingga fakta bahwa aku sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia sangat manis dan baik hati, dan aku merasa bisa memberitahunya apapun. Dia adalah pangeran impianku. Bagaimanapun, kehidupan anehku di mansion terus berlanjut. Satu hal yang pasti, Harry sangat sayang ke Birdie. Untuk ulang tahunnya, dia mengejutkannya dengan perjalanan ke taman hiburan. Harus kuakui, kami bersenang-senang bersama. Birdie mengajak kami naik komedi putar 5 kali, lalu kami beli es krim. Tiba-tiba, aku melihat Harry menatapku dengan aneh. "Apa?" "Ada es krim di bibirmu. Di sini." Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menyeka dengan serbet. Saat itu, kerumunan orang menyerbu masuk dan Harry mengulurkan tangan dan menarikku dan Birdie lebih dekat padanya. Mata kami bertemu dan, ya, kenapa aku merinding dan jantungku berdebar kencang? Apa maksudnya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Dan kenapa aku merasakan perasaan aneh ini? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, Harry menghentikan mobilnya dan berkata dia harus melewati tempat kakaknya untuk mengambil beberapa berkas. Hah? Bukankah itu Markus? Markus? Aku berseru. Kalian berdua saling kenal? Aku tidak menjawab, malah mengalihkan perhatianku ke Birdie. Ketika kami sampai rumah, aku terus bertanya-tanya kenapa Markus tidak pernah memberitahu aku siapa dia. Aku kirim pesan untuk bertanya, dan dia menjawab mereka berdua tidak akur, jadi dia tidak ingin aku mengetahuinya. Terlepas dari semua itu, aku begadang semalaman memikirkan Markus. Dan, juga Harry. Bisa dibilang aku bingung tentang segalanya. Kemudian, suatu hari Markus dan Rachel tiba-tiba muncul di rumah Harry dengan membawa banyak barang belanjaan. Rachel mengumumkan bahwa dia sedang membuat kue, karena sebentar lagi dia akan berulang tahun. Dan kita semua harus membantu. Oke, aneh, tapi terserah. Aku sedang menyiapkan adonan ketika Markus meraih tanganku yang mengaduk dan bersikeras membantuku. Tiba-tiba, Harry menyerbu di antara kami. Setelah melihat ini, Rachel menarik lengannya dan menariknya pergi. Mataku membelalak ngeri saat aku melihat adonan itu terbang ke udara dan perlahan-lahan berceceran ke seluruh tubuh kami. Kami berdiri di sana, berlumuran adonan kue, saat kami semua bertukar tatapan kotor. Oke. Jadi setelah pertunjukan kecil itu, menurutku sudah jelas untuk mengatakan bahwa Harry mempunyai perasaan terhadapku. Kemudian ketika Markus dan Rachel telah pergi, dan aku baru saja mandi, Harry mengetuk pintuku dan tersenyum kepadaku dan berkata, "Zoe, besok ada makan malam keluarga, di mana kamu akan bertemu orang tuaku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai cara mengucapkan terima kasih, aku akan melunasi hutang kuliahmu." Oke, itu aneh, tapi saat ini aku sudah belajar untuk tidak mempertanyakannya lagi.
Selain itu, alangkah baiknya jika bebas hutang. Dan itu hanya makan malam, kan? Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Rachel. Ini pacarku, dan kami sudah punya anak bersama. Apa? Aku hampir berseru. Tetapi Harry meremas tanganku untuk menghentikanku mengatakan apapun. Jadi aku duduk di sana dengan ekspresi tercengang di wajahku. Tepat pada saat itu, Markus dan Rachel menyerbu masuk. Hentikan aksinya. Ibu, ayah, dia bukan pacarnya. Dan gadis kecil itu adik perempuannya. Dia hanya seorang pembantu miskin. Ya, benar. Aku sudah tahu selama ini. Akulah yang menyuruh Markus berpura-pura menyukaimu untuk mendapatkan bukti. Ada apa semua ini? Ibu, ayah, menurutku pembohong seperti dia tidak seharusnya menjadi pewaris perusahaan kita. Pikirkan kembali keputusan kalian. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Pacar? Anakku siapa? Pewaris dari apa? Aku hanya tahu satu hal. Bahwa aku dibodohi oleh kekasihku dan Harry. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi aku langsung meraih Birdie, mengemas semua barang-barangku, lalu segera berlari keluar dari mansion itu. Birdie yang malang dan lugu tampak begitu bingung. Dia terus bertanya di mana ayahnya berada dan kenapa dia tak bisa tinggal bersamanya. Aku mengambil saja sisa tabungan kami untuk menyewa apartemen kecil untuk kami berdua. Kehidupan kembali normal. Surat permintaan terakhir dan sebagainya. Inilah realita hidup kami. Aku tahu itu sekarang. 2 bulan terakhir seperti mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Tapi tetap saja, aku kesal setiap kali aku memikirkan bagaimana Harry telah membodohiku. Aku mencari tahu secara online dan melihat artikel tentang bagaimana Markus mengambil alih perusahaan, namun akhirnya bangkrut karena pengambilan keputusan yang buruk. Adapun Harry, dia telah mendirikan startup-nya sendiri dan tampaknya berjalan cukup baik. Namun kemudian pada suatu hari yang cerah, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemput Birdie dari sekolah. Ketika seseorang yang aku kenal berjalan di sampingku. Hei, ini hari yang menyenangkan kan? Harry, apa yang kau mau? Lihat. Kuakui pada awalnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membatalkan pertunanganku dengan Rachel. Tapi kemudian, aku menginginkanmu dan Birdie dalam hidupku. Aku mencintaimu, Zoe. Ayo pulang bersamaku